Nggak, kalau menurut saya nggak nggak penting, Ustaz. Kalau menurut saya nggak penting. Nah, Alasannya ya Al-Quran bukan kitab sejarah. bukan soal itu sebenarnya, bukan soal kitab sejarahnya. Betul, Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan kitab silsilah. Tetapi yang penting buat kita adalah siapapun yang mau disembelih oleh Abraham atau Ibrahim alaihissalam, siapapun, mau Ismail, mau Ishak, buat kita nggak penting. Yang penting apa? Kita mengikuti iman, ya, iman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti ujiannya dan lulus gitu. Kan lulus kan, berarti kan Ibrahim alaihissalam kan, karena dia diuji dan dia mengikuti dan dia lulus, itu aja yang harus kita ikutin. Kita nggak perlu beribut-ribut yang mau disembelih Ismail atau Ishak sebenarnya, ya. Kalau tadi kita mencoba mencari tahu siapa yang mau disembelih berdasarkan kronologi, berdasarkan gelar yang tidak pernah tertukar antara Ismail dan Ishak alaihissalam, maka kita mengambil kesimpulan yang akan disembelih adalah Ismail alaihissalam. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bentar, tadi ada yang komen kan di bawah ya, bahwa di Quran tidak disebutkan nama Ismail kan ya. Nah, saya bukain aplikasi Quran nih ya. Ini Quran tapi yang hanya ada terjemahannya aja, tidak ada bahasa Arabnya ya. Ini karena saya pikir yang nonton juga pasti bukan muslim aja, jadi saya kasih yang terjemahan aja. Mudah-mudahan terjemahannya benar. Sebentar ya. Oke, kalau tadi yang ada yang komen bahwa di Quran tidak disebutkan Ismail yang akan dikorbankan, memang betul. Kita buka Quran surat As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai ayat 112. Ya. Bang Unggul, Tat Unggul bisa tolong bacain? Siap. Dari ayat berapa? Dari 100. 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar, yang amat sabar. 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." 103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Oke, makasih banyak Ustaz Tunggul. Dari ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Tunggul, di situ memang tidak disebutkan nama Nabi Ismail. Ya, perhatikan dari ayat yang ke-100. Pertama nih ya. Di sini dijelaskan bahwa di sini ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta diberikan seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Perhatikan ya, soleh. Jadi yang diminta adalah anak yang soleh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi dia kabar gembira dengan seorang anak yang apa? Sabar. Perhatikan ya, ada soleh, ada sabar. Diminta yang soleh, dikasih yang sabar, ya. Kemudian kita baca selanjutnya sampai ada yang disebut dengan bahwa Ibrahim mendapatkan mimpi, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kemudian insiden itu tidak terjadi, kemudian tidak jadi disembelih. Setelah selesai, baru Allah Subhanahu wa taala memberi dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Nah, di sini malah disebut Ishaknya. Ishak disebut sebagai orang yang apa? Soleh. Jadi kalau kita balik lagi dari ayat 100, yang tadinya diminta anak yang soleh, dikasihnya anak yang sabar. Setelah insiden penyembelihan yang tidak terjadi, akhirnya baru dikasih kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi termasuk orang yang soleh. Nah, memang tidak tertulis Ismail. Tapi kalau kita menggunakan akal nih, menggunakan logika nih, kelahiran Ishaknya di sini diberitahukan setelah kejadian mau penyembelihan itu sudah terjadi atau belum terjadi? Kan sudah terjadi kan? Berarti kalau informasi kabar gembira kelahiran Ishak itu kabar gembiranya diturunkan setelah peristiwa mau penyembelihan itu sudah terjadi, berarti yang mau disembelih siapa? Ishak juga gitu. Nggak mungkin dong, pasti Ismail begitu kan? Karena anak yang mau disembelih itu adalah anak yang disebut apa? Amat sabar. Nah, jadi kalau menggunakan logika yang simpel aja, sebenarnya nggak perlu jadi ustadz, nggak perlu jadi dosen, nggak perlu jadi profesor untuk mengetahui siapa yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang dari dua gelar yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama yang soleh siapa tadi? Nabi Ishak. Yang kedua siapa tadi? Nabi Ismail diberi gelar apa? Yang amat sabar. Ya kan? Coba kita periksa di dalam Al-Qur'an. Apakah gelar soleh untuk Nabi Ishak dan gelar yang sabar untuk Nabi Ismail alaihissalam apakah pernah tertukar? Coba, pernah nggak tertukar kira-kira? Ternyata tidak. Ya, jadi nama Ismail alaihissalam selalu disebutkan dengan gelar adalah orang yang sabar. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam selalu diberi gelar dengan orang yang amat soleh. Gitu ya bedanya ya. Kalau mau dicek silakan, mari kita cek. Sebentar. Saya carikan ya ayatnya ya, yang julukan untuk Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ishak alaihissalam. Sebentar, ini ada nih. Kok catatannya malah nggak di sini? Saya harus cari dulu nih, sorry nih. Jadi nanti saya berikan ya ayatnya ya. Tetapi tadi kita sudah melihat dengan jelas bahwa kabar kelahiran Ishak itu diberikan setelah peristiwa penyembelihan itu terjadi, ya. Sementara di situ dulu, nanti habis ini kita bahas yang di Bible. Nah, nanti di Bible juga bisa saya buktikan siapa yang mau disembelih, apakah Ismail atau Ishak, ya. Kita nggak usah menggunakan
Nggak usah perlu bahasa-bahasa yang canggih-canggih, bahasa Ibrani, bahasa apa gitu. Kita nggak perlu jadi dosen filologi, nggak perlu jadi profesor untuk mengetahui hal ini gitu. Nanti saya kasih tahu ya di kronologinya ya. Oke. Sekarang silakan Bang Ustadz Unggul bicara dulu. Nanti saya persiapkan untuk yang pembahasan Ismail Ishak di Bible. Silakan. Ya, siap. Disinilah ya, teman-teman perhatikan. Jangan sekali-kali bereksegesis. Karena Islam tidak ada eksegesis. Jangan malu melihat tafsir, melihat arti, melihat tafsir ya. Karena justru itu justru yang benar. Jangan nggak tahu kemudian so tahu bereksegesis. Ini bahaya. Di dalam Islam nggak ada seperti itu ya. Kemudian harus jujur ya. Ketika Al-Quran mengatakan begini ya begini, jangan kita bilang begitu ya. Sebaliknya juga. Nah tadi Ustadz Unditan bilang di awalnya di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tapi perhatikan karena kita akan studi banding nih ya. Yang pertama tentang Ismail yang disebut orang yang sabar, orang yang sangat sabar. Kemudian Ishak disebut orang yang soleh ya. Kedua-duanya baik, bukan artinya salah satunya ada lebih unggul. Yang unggul saya ya. Jadi kedua-duanya dimuliakan oleh Al-Quran. Yang satu disebut dengan orang yang sabar yaitu Ismail, dan Ishak disebut orang yang soleh. Nanti kita dengar penjelasannya Ustadz Unditan bahwa Al-Quran tidak ada kontradiksi dan selalu konsisten. Kemudian Ibrahim dimuliakan tuh. Agama mana yang memuliakan Nabi Ibrahim? Ya, kalau orang mengaku-ngaku Allahnya Abraham, Ishak, Yakub dan Ishak. Nah, Ishak dan Yakub. Nah, itu memuliakan Ibrahim. Agama mana? Apakah Kristen memuliakan Ibrahim? Mana buktinya? Islam apakah memuliakan Ibrahim? Ada buktinya. Lanjut apa udah gantian? Lanjut. Kalau Ini sekarang nih, saya sudah ketemu nih ayatnya nih. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini Ustadz Tunggul tolong baca ini. Siap. Nah, itu. Ini adanya di surat Al-Anbiya ayat ke-85. Tolong bacain Ustadz Tunggul. Quran surat Al-Anbiya, Nabi-Nabi ya, ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Artinya di sini konsisten. Nah, Ya, konsisten. Ismail Ya, nggak pernah dibilang ketuker. orang yang sabar, tidak ngaco. Karena ini bukan dari manusia tetapi firman Allah. Lanjut Pak Dundi, standby. Ya, jadi tidak tertukar gitu ya gelarnya ya. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai kisah mengenai Ismail dan Ishak yang mana yang mau disembelih di dalam Bible. Saya perlihatkan Bible-nya dulu nih, sebentar. Nah, ini seru nih. Benarkah di Bible itu Ishak walaupun ditulisnya ada nama Ishak? Di sini analisanya nih keren teman-teman. Perhatikan, pegang catatan, kalau perlu rekam layarnya. Standby. Ini kurang jauh ya. Kebaca nggak segini, Tat? Baca. Baca. Mau gue bacain? Baca ya. Sebentar. Cukup potong. Ayo. Ini mejanya udah kebanyakan barang ini. Sebentar ya. Segini kepotong masih. Kelihatan kok gue baca. Diperkirakan. Oke ya. Ini kejadian 16 ya. Nah, ini di sini. Perhatikan, ini ada Hagar dan Ismail ya. Siap. Jadi teman-teman pasti sudah tahu bahwa karena Sarah tidak memperoleh anak sekian waktu lamanya dengan Abraham, maka Sarah menyerahkan asistennya ya. Asistennya itu Hagar, yang mana Hagar itu adalah sebenarnya putrinya Firaun Mesir.
Oke, nah Hagar itu diserahkan oleh Sarah kepada Abraham. Untuk menjadi apanya? Untuk menjadi istrinya. Nih, tolong diperhatikan ya. Menjadi istrinya, bukan menjadi gundiknya. Kemudian Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Hagar cuma dihampirin doang bisa hamil loh, coba. Hebat ya, berarti ya. Oke, terus sampai di sini. Kemudian kita mengetahui ada cerita bahwa sebentar. Bukan yang ini, yang peristiwa bahwa Hagar diusir oleh Sarah, ya. Kita lihat. Saya sengaja tunjukkan kronologinya supaya teman-teman juga bisa melihat kronologinya tuh begini. Masa iya yang mau disembelih itu Ishak gitu ya. Nanti kita mulai dari peristiwa pengusiran Ismail. Ini Sodom, Abraham dan Abimelek. Nah, ini Ishak lahir ini ya. Setelah Ishak lahir, kemudian kan Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Oke, latar belakang pengusirannya kita nggak usah baca sampai detail. Tetapi gini, kalau kita lihat nih ya, ada yang disebut dengan usia. Nih lihat, perhatikan nih. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi pada waktu Ishak lahir, Abraham sudah berumur 100 tahun. Sedangkan pada waktu Ismail lahir, umur Abraham kalau nggak salah berapa? Ada yang tahu? 60. 120 80 sekian, 84 kalau nggak salah. Oh, 80. Oke. Nih sebentar. Bentar ya. Ini saya sengaja sama-sama baca Bible-nya supaya kita sama-sama baca sendiri gitu. Jangan sangkain saya berasumsi gitu ya. Nih, Abraham berumur berapa? 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Jadi pada waktu Ismail lahir, Abraham 86. Pada saat Ishak lahir, Abraham berapa? Tadi 100 tahun ya. Nah, nih. Jadi beda usianya 86, 14 tahun. Nah, jadi pada waktu Ishak lahir, usianya Ismail adalah berapa? 14 tahun. Sekarang saya mau tanya, selama 14 tahun itu dari umur 86 sampai umur 100, yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham, Ismail atau Ishak? Ismail. Ismail. Pasti. Pada waktu Ishak lahir, itu menjadi anak tunggal. Memang buat Ishak atau buat Hagar, Ismail adalah anak tunggal. Tetapi buat Ibrahim, yang mana yang pernah jadi anak tunggal? Pasti cuma Ismail, ya kan? Ishak tidak pernah menjadi anak tunggal, gitu. Oke, itu poin pertama, tolong dicatat ya. Oke. Kemudian ini kan di sini kan diceritakan bahwa Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kita nggak usah bahas apa namanya kejanggalannya. Tetapi pada waktu Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham, usia itu biasanya Tujuh. itu biasanya Ya, 5. 2 sampai atau Oh, justru. emang punya susunya. Belum. Usia itu berarti antara 2 sampai 3 tahun. Ya. Berarti kalau Ishak sedang api, berumur 2 sampai 3 tahun, berarti usianya Ismail sorry, 4 tahun. Oke. Sekarang setelah diusir,
perhatikan di sini. Keesokan harinya Abraham mengambil roti dan, nah ini yang janggal itu karena Ismail dikatakan diletakkan di atas bahu Hagar. Kemudian ketika air itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak, ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana. Ini cerita mengenai sumur ya, di mana Hagar dan Ismail ditolong oleh Tuhan dengan sumur. Nah, tapi sebelumnya kita lihat lagi nih, di mana Hagar pernah tinggal. Nih di sini nih. Ya, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di mana nih? Padang gurun mana? Berseba, ya. Berseba ya. Nah, setelah mereka berarti dua sertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Berarti pada waktu Ismail bertambah besar, dia masih di Berseba apa enggak? Logikanya sih masih. Nah, jadi Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, barulah ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah, ya kan? Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Berarti Ismail tinggal di padang gurun Paran setelah besar atau masih kecil? Setelah besar ya berarti ya? Setelah besar. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Berarti Ismail tinggal di Paran setelah ia tumbuh besar, betul ya? Di sini kan ayat 20 kan. Tetapi pada waktu dia diusir, Hagar dan Ismail pernah tinggal di mana nih? Di Berseba. Ini perhatikan ya. Oke, setelah ayat ini habis, perhatikan berikut perjanjian Abraham dengan alamat mana Berseba. Oh, Ya. pertama ini panggil di sana dan asing di negeri Filistin. Tapi Abraham juga tinggal di Berseba nggak kalau begini? Kalau Di Berseba. Ibunya. Tadi Ismail tinggal di Berseba, sepindah. Kemudian Hagar kemudian berhasil lama tinggal di Berseba. Tiba di kejadian 21 ini. Nah, berikutnya langsung pasal 22. Setelahnya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pertanyaannya, dari pasal 21 setelah tiba-tiba Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Kira-kira perintah itu diterima oleh Abraham di mana? seharusnya di Berseba kok. Di Berseba juga. Nah, berarti Abraham menerima perintah untuk menyembelih anaknya yang tunggal itu di Berseba, betul ya? Setuju ya? Setuju ya? Setelah itu diberitahukan bahwa nanti akan dikorbankan di gunung mana yang akan dikatakan. Keesokan paginya, pagi-pagi Abraham membawa pelana keledai dan membawa 2 orang bujangnya beserta anaknya. Walaupun di sini ada tulisan Ishak, jangan di ini dulu. Hagar Berseba, dan Abimelek mau di Berseba dari perintah untuk
yang tunggal di Berseba. Setelah insiden itu, yang anak sembelih dan diganti dengan anak domba, perhatikan ayat ini. Di 2 ayat ke 19. Perhatikan. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat kemana? Berseba. Balik lagi ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Jadi Hagar tinggal di Berseba, Abraham tinggal di Berseba. Udah nggak jadi nyembeli anak, baliknya ke Berseba lagi. Kalau anak yang dibawa itu adalah Ishak, jadi timbul pertanyaan dong. Itu Abraham pulang ke rumah yang salah atau Abraham pulang bawa anak yang salah? Gitu pertanyaannya. Kira-kira dijawab coba, siapa yang bisa jawab? Ketika ada ujian, cobaan, testing dari Allah kepada Abraham untuk menyembelih putranya, itu menerimanya di Berseba. Yang ada di Berseba itu adalah Ismail, ya. Jadi itu secara konsekuensi logisnya adalah untuk menyembelih Ismail, tetapi kemudian diganti dengan seekor domba atau gibas. Jadi setelah nggak jadi, turun lagi, turun gunung ke Berseba, bukan ke tempatnya Ishak, rumahnya Ishak, jauh, standby. Nah, sekarang pertanyaannya, Abraham pulang ke rumah yang salah atau Abraham salah bawa anak? Yang salah penulis Tinggal dan Ismail lebih masuk adalah Ismail. Nah, siapa tinggal? Ya, kita lihat nih. Setelah pulang ke Berseba, ada kabar berita yang namanya keturunan Nahor. Ini ya. Sesudah itu mendapat kabar Milka melahirkan anak laki-laki bagi Nahor, Us anak sulung, Bus adiknya, Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Hilaf, dan Betuel. Nah, dan Betuel memperanakan siapa nih? Ribka. Ke-8 orang inilah yang dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Jadi pada waktu kejadian ini selesai, tidak jadi disembelih, ada kabar saudaranya bernama Nahor punya keturunan yaitu Betuel, kemudian Betuel memperanakan siapa? Ribka. Oke. Kita langsung beranjak ke kejadian 23. Nah, sekarang kita lihat nih. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di mana tuh? Di Kiryat Arba, yaitu Hebron, tanah Kanaan. Perhatikan nih. Lalu Abraham datang dari mana? Kenapa dia harus datang? Emang dia nggak tinggal bersama Sarah? dari Berseba. Nah, kenapa harus ada kata datang, meratapi, dan menangisinya gitu? Emangnya Abraham nggak tinggal sama Sarah? Berarti ini ada indikasi bahwa Abraham tidak tinggal bersama Sarah, tetapi dia tinggal bersama Hagar dan Ismail. Ketika mendengar kabar Sarah meninggal, baru datanglah Abraham ke Kiryat Arba atau Hebron dan meratapi dan menangisi kematian Sarah. Berarti sampai di sini mudah-mudahan teman-teman jelas bahwa yang akan disembelih Abraham, Hagar dan Berseba. Abraham dan Abimelek membuat perjanjian di Berseba. Abraham menerima perintah untuk menyembelih anak yang tunggal juga di Berseba. Setelah nggak jadi menyembelih anak yang tunggal, Abraham dan anak yang tunggal itu kembalinya juga ke Berseba. Kok bisa-bisanya yang ditulis adalah Ishak gitu. Makanya saya dari dulu bertanya nggak pernah ada yang jawab. Kalau begitu kejadiannya, Abraham itu pulang salah bawa anak atau Abraham salah bawa anak tapi pulang ke rumah yang salah begitu. Pertanyaan saya gitu. Ya, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Boleh saya ulangi Tat sedikit biar teman-teman Siap. tambah paham? Siap, Tadi siap. boleh ditutup sambil dinikmati kopinya. Ya, jadi teman-teman ya,
ini Islam kalau ditanya jujur, apa yang ada di Al-Quran itulah yang dikatakan. Oh ternyata Maaf, Ustaz Unggul, pinter-pinter suaranya nih. agak kecil nih. Kecil lagi ya? Kedengeran nggak? Kian Santang, suara gue kedengeran nggak? Kedengeran Udah aman keras aman. Dari tadi gede kok. Aman. Aman. Berarti Gede di saya gede kok. Di Mu'alaf TV Volume sinyalnya HP-nya lagi digedein kecil. aja. Volume Volumenya HP-nya gedein. digedein aja. Di sini gede kok, jelas. Iya. Oke, thank you. Gue lanjutin ya. Teman-teman, poin pertama, Ustadz Donditan, ya, dia tidak mengarang-arang. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, itu yang dibacakan oleh Ustadz Donditan. Tidak ada nama Ismail disebutkan di dalam Al-Quran ketika ujian untuk menyembelih anak yang nantinya diganti dengan seekor gibas. Lalu kita cari pembandingnya dong. Di dalam perjanjian lama ada tertulis nama Ishak. Apakah kita cukup mengimaninya saja? Mari dianalisa. Tadi Ustadz Dondi sudah mengantarkan. Sebenarnya itu matematika ringan ya. Jadi untuk mengetahui umurnya Ismail dalam versi perjanjian lama bisa dilihat dari umur bapaknya, umur ibunya ya. Itu bisa tuh dihitung. Tadi dikatakan ketika Ishak lahir umurnya Ismail 14 tahun. Lalu ketika Ishak disapih katakanlah 2 tahun ya. Gak mungkin 7 tahun. Kalau yang 7 tahun tuh Kian Santang ya. Jadi 2 tahun tambah 14 tahun 16 tahun. Pikir nih teman-teman, pikir. Di dalam perjanjian lama tadi disebutkan Ibrahim memberikan air dan makanan di pundak Hagar serta menaruh anaknya di pundak Hagar. Kebayang nggak anak ABG umur 16 tahun ditaruh di pundaknya Hagar, kemudian nanti dilempar ke semak-semak? Anak ABG loh ya. Itu kejanggalan pertama. Jadi yang kedua, ketika Ibrahim ada menemui Hagar dan Ismail itu di Betseba, membuat perjanjian dengan Abimelek di Betseba, menerima wahyu berupa untuk menyembelih anaknya yang tunggal, yang sulung ya, yang sulung itu kemudian diganti dengan gibas. Ini setelah nggak jadi kan cuma dites doang keimanannya. Turunnya kemana? Ke Betseba lagi, tempat tinggalnya Hagar dan Ismail. Lalu penutupnya ketika Sarah meninggal, 127 tahun meninggal, Abraham datang meratapi dan menangisi atas kematian Sarah. Di mana Sarah tinggal? Di Hebron, bukan di Betseba. Itu cara melihatnya seperti itu. Tapi kalau izin Ustadz Donditan, Ayahanda Dance dan kawan-kawan serta di live chat, yang paling penting dari ajaran ini ya, kita mengimani itu adalah Ismail, Yahudi mengimani itu adalah Ishak. Yang jelas Allah hanya mengetes, diganti. Allah nggak mau kurban darah manusia, jadi diganti dengan seekor domba atau gibas. Nggak ada ya, nggak ada penyembelihan berupa tumbal manusia, nggak ada. Itu hanya ujian. Itu yang paling penting. Kemudian di bawah Wan Abud alias Papa Jahat bilang, kok masih bayi ngetuk-ngetuk kakinya keluar air zam-zam. Di sini bukti bahwa sebenarnya Al-Quran yang benar. Ketika Abraham meninggalkan Hagar dan Ismail dalam umur bayi, masih bayi. Sementara di dalam PR umurnya udah 16 tahun. Terus ditaruh di pundak. Itu ya, silakan teman-teman analisa sendiri. Kemudian mengenai mukjizat, Yesus pun di dalam Al-Quran sudah berbicara itu ketika masih dalam gendongan ibunya, membela bahwa ibuku bukan seperti yang engkau fitnah. Lalu beliau menerima hukum atau syariat Injil, bukan gospel ya, belum ada itu nanti 50 tahun 120 tahun ketika
Yesus diangkat ke langit, baru ada gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi saya kira gitu ya, mudah-mudahan teman-teman paham semua, pelajari ini nih, penting banget itu. Bagaimana kita menganalisa Bible, caranya belajar mau jadi debater seperti itu. Silakan. Izin Tat, saya tambahin sedikit Tat. Lanjut, standby. Nah, pertanyaan lagi. Ada nggak ulama-ulama Islam yang menafsirkan bahwa yang mau disembelih itu Ishak? Ulama Pertanyaan sebagian besar Ismail, tapi ada juga sedikit kecil, sebagian kecil. Tapi sebagian Ya, besar Ismail. Ada ya, ada ya. Ada sedikit, tapi itu juga dari tafsir Israiliyat yang mengatakan Ya, itu. jadi Secara mengarah oleh Ibrahim dari lihat gitu ya. Jadi, nah, sekarang saya akan memberikan poin yang sangat penting nih sekarang nih. Tadi kita sudah melihat dari kronologi di dalam Al-Quran, karena dia itu lahir, berarti yang sudah pasti Ismail alaihissalam, gitu kan? Nah, sekarang penting nggak kira-kira nama Ismail atau nama Ishak itu dicantumkan di Quran? Kira-kira menurut teman-teman? teman-teman Nggak, kalau menurut saya nggak penting, Ustaz. Kalau menurut saya nggak penting. Nah, Alasannya ya Al-Quran bukan kitab sejarah. bukan soal itu sebenarnya, bukan soal kitab sejarahnya. Betul, Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan kitab silsilah. Tetapi yang penting buat kita adalah siapapun yang mau disembelih oleh Abraham atau Ibrahim alaihissalam, siapapun, mau Ismail, mau Ishak, buat kita nggak penting. Yang penting apa? Kita mengikuti iman, ya, iman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti ujiannya dan lulus gitu. Kan lulus kan, berarti kan Ibrahim alaihissalam kan, karena dia diuji dan dia mengikuti dan dia lulus, itu aja yang harus kita ikutin. Kita nggak perlu beribut-ribut yang mau disembelih Ismail atau Ishak sebenarnya, ya. Kalau tadi kita mencoba mencari tahu siapa yang mau disembelih berdasarkan kronologi, berdasarkan gelar yang tidak pernah tertukar antara Ismail dan Ishak alaihissalam, maka kita mengambil kesimpulan yang akan disembelih adalah Ismail alaihissalam. Kemudian kita juga melihat daripada kronologi di dalam Bible dengan segala kronologinya, urutan-urutan besar itu yang akan nggak mungkin Ishak, karena Ishak tidak pernah menjadi anak tunggalnya Abraham. Itu turunnya kepada Abraham. Perintah itu bukan diturunkan kepada Hagar, bukan diturunkan kepada Sarah. Betul kan? Kalau diturunkan kepada Sarah, betul. Sembelihlah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Itu salah. Diperintahkan kepada atau Abraham, korban Allah. Nah, buat Abraham kan cuma hak gitu. Ya, jadi sampai poin kita yang pertama adalah tidak perlu meributkan apa yang akan disembelih. Yang harus kita punya adalah kita sebagai Muslim yang berserah kepada Allah SWT, kita hanya mengikuti atau melaksanakan ujian kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu ya, standby ya. baik, terima kasih banyak atas pemaparan dan analisanya Ustadz Donditan ya. Ini teman-teman ya, perhatikan ini ciri khasnya Ustadz Donditan. Tidaklah beliau membacakan kecuali menukil ya apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam Bible ya. Nggak boleh berasumsi, tapi analisanya sangat jitu dan cihui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Glenn. Mohon maaf teman yang siapa tadi, Edelweiss sama siapa satu lagi ya. Nah, nanti akan ada waktunya ya.
Memang saya sengaja, ini belum ada tanya jawab dulu kecuali Ustadz Donditan yang meminta tanya jawabnya ya, supaya kita dapat ilmunya dulu, baru nanti tanya jawab. Saudara-saudara kita yang Kristiani juga boleh naik, tetapi bukan debat yang cemen ya, bukan yang recehan. Kalau pengen tahu dengan mencari kebenaran, meminta pertanggungjawaban Ustadz Donditan dari mana sumbernya, itu oke. Kemudian kalau mau tanya jawab, jangan hanya satu arah ya, kami doang yang ditanya, dua arah bolak-balik. Jadi sehingga masing-masing kita mendapatkan ilmu dan pelajarannya. Saya akan dengan segera mengkick orang yang menghujat ya, kemudian juga mengatakan hal-hal yang buruk atau ad hominem.